nggak perlu pakai kitab, cukup dengan satu dari sifat 20 terbantahkan. Apa sifat yang membantah ucapan Nietzsche? Wujud, qidam, baqa. Wujud ada, qidam tidak berawal, baqa tidak berakhir. Kalau dia Tuhan maka dia tidak berakhir. Kalau dia berakhir mati berarti bukan Tuhan. Makanya kalau anak-anak pesantren ini tidak semuanya jadi ustaz, mesti ada yang masuk jadi polisi, masuk ke dalam intelijen, masuk ke dalam eksekutor, masuk dalam eksekusi, masuk ke dalam legislatif. Supaya apa? Otak mereka, mantik mereka, ilmu mereka digunakan. Muncul aliran sesat, ngaku Jibril, saya adalah Jibril. Yang satu lagi muncul aliran sesat di sana, ngaku Nabi. Polisinya tamat pesantren, Jibril sama Nabi ditangkap, dikonfrontir di ruang berbeda. Habis itu dipertemukan. Kamu Jibril? Iya. Pernah ketemu Nabi? Enggak. Berarti bohong. Karena kalau Nabi pasti pernah ketemu Jibril. Polisi yang paling hebat di dunia, Kepolisian Republik Indonesia, bisa nangkap Jibril dan bisa nangkap Nabi. Nabi palsu dan Jibril palsu. Itu berkeliaran di akhir zaman, pengakuan macam-macam aliran sesat bisa ditangkap semuanya. Anak pesantren nggak perlu ngamuk-ngamuk, yang penting pakai dalil. Ada orang yang ngaku Nabi, kata dia, Nabi kamu siapa? Nabi kami namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu Nabi jadul. Ada Nabi yang last edition, Nabi terbaru. Siapa namanya? Ahmad. Ini ayatnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nabi yang terbaru itu bukan Muhammad. Siapa namanya? Ahmad. Siapa orang? Ini orangnya Ahmad. Ahmad ngaku Nabi. Anak pesantren nggak perlu pakai dalil, nggak perlu pakai nadham, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis, cukup pakai logika akal. Oh, jadi kalau nama kamu Ahmad, kamu Nabi? Iya. Kalau gitu ada lagi Nabi setelah Ahmad. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya. Idza jaa nasrullah. Ini orangnya. Kalau gitu ada lagi Nabi yang terbaru setelah Nasrullah di akhir-akhir juz amma. Siapa namanya? Somad. Ini ayatnya jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus. Ini orangnya. Orang yang menggunakan logika akal jangan dibantah pakai ayat, tapi pakai akal juga. Mereka belajar mantik, mereka belajar filsafat Islam, mereka belajar penggunaan pemikiran untuk menolak. Karena dalam Al-Quran dikatakan, ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia ke jalan Allah dengan 3 cara. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nggak mempan dengan hikmah, nggak mempan dengan mau'izatil hasanah. Debat mereka. Wajadilhum, debat. Tapi anak pesantren bukan dengan sumpah serapah, bukan dengan cara kasar. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Masjid ada, kiai ada, santri ada, kitab kuning ada, manhaj. Nah, ini yang paling penting. Banyak orang bisa baca bahasa Arab, banyak yang bisa baca kitab, tapi tidak punya manhaj. Kita punya manhaj. Manhajnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasara terpecah jadi 72 golongan. Waftaraqat ummati, umatku terpecah ala 73 firqah, 73 golongan. Yang selamat siapa ya Rasulullah? Satu. Siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabatku. Itulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita semua ini insya Allah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan ragu tentang ini. Bapak ibu yang ragu juga dengan ahlus sunnah wal jamaah yang sudah definisikan para ulama. Akidahnya Abul Hasan al Ash'ari, fikihnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya
Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah yang dipelajari di pondok pesantren. Mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya terjaga ibadahnya, akhlaknya, budi bahasanya, ilmu pengetahuannya, manhajnya, sehingga ketika kita mati kita meninggalkan warisan yang luar biasa. Anak-anak yang soleh, anak mereka pun juga nanti soleh, cucu mereka soleh sampai hari kiamat, dan kita semua akan bersama dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? How are you today? Apa kabar semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Memang enak. Aduh, apa tadi yang mau dipantau? Memang enak ikan haruan kalau dimakan pakai kuah. Sudah lama Abdul Somad mengisi pengajian, baru ini di depan Ka'bah. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidi Mudir Ma'had Minhajul Abidin wa Jami'il Asatidah Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-Ajilla At-Tullab Al-A'izza, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Tapi ada orang yang luar biasa, beliau meninggal dunia, yang ditinggalkannya pondok pesantren, yang ditinggalkannya kenangan pengajian 1 bulan sekali belum terobati, yang ditinggalkannya kubah masjid pilihan warna, relief dan kaligrafi untuk abah guru kapuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kita baca tidak dapat membalas segala kebaikan almarhum, tapi paling tidak itu tanda berbalas budi dari kita. Mudah-mudahan kalau kita membalas kebaikan para ulama guru kita, kita pun nanti ketika menghadap Allah, anak santri kita pun akan mengirimkan Al-Fatihah untuk kita semua insyaallah. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, keluarga abah guru datang, Ustadz Fauzan beserta keluarga, ibunda, mudah-mudahan selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Mudir Ma'had Minhajul Abidin beserta para asatiz yang mulia, para habaib, para alim, para ulama, para abah guru, tamu undangan. Hadir juga bersama kita Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, yang tidak saya sebut mohon maaf karena saya tidak ingat semuanya. Tapi insya Allah semuanya tidak luput dari catatan malaikat. Mudah-mudahan yang ada dalam catatan malaikat semuanya kebaikan, kebaikan, kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal. Coba kita merenung, berpikir sejenak, kalau kita tiba-tiba meninggal siang ini, meninggal nanti malam, kira-kira yang kita tinggalkan besok pagi itu apa? Saya yakin ibu-ibu kalau meninggal nanti malam, yang ditinggalkan ada gelang, ada rantai, ada anting, ada tabungan, betul? Semuanya akan diambil oleh bapak. Lihat, bapak udah mulai senyum-senyum. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang singkat, yang pendek. Saat lahirnya diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat meninggalnya disolatkan. Jarak hidup ini hanya dari azan dan solat, bukan sodako. Kamera sudah menyala dari atas. Drone kita, Masya Allah, lambaikan tangan ke atas. Salatullah, salamullah ala Toha
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita bersolawat? Itu bekal kita menghadap Allah. Kenapa kita mengucapkan Al-Fatihah? Itu bekal kita menghadap Allah. Abah guru meninggalkan pondok pesantren, meninggalkan para santri, meninggalkan para alim ulama, penerus mujahid fisabilillah, meninggalkan kenangan yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan ulang tahun pondok pesantren Minhajul Abidin yang ke-25 tahun ini, kita pun juga dikenang sebagai orang meninggalkan kebaikan insyaallah. Amin. Masya Allah, selama ini saya tausiah di mana-mana, ada peserta yang hadir bawa kemah di bawah tenda, luar biasa, semuanya berkumpul melimpah ruah. Ini ada kemah khusus dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau dari mana? Oh, Kementerian Sosial. Masya Allah. Hai guys. Masya Allah, tabarakallah. Semua yang hadir ini mudah-mudahan diberikan istiqomah iman dan Islam, sehat zahir dan batin. Yang dililit hutang dilepaskan dari hutangnya. Kuat sekali, amin. Yang belum ada jodoh dijumpakan dengan orang baik-baik. Masya Allah. Yang santri nggak usah dulu, fokus saja dulu ngapal doroba. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 25 tahun yang lalu, 1998, sekarang sudah 2023, seperempat abad, 25 tahun. Maka 25 tahun tanah ini penuh dengan keberkahan. Di atasnya ada santri, ada mujahid fisabilillah, man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Ini yang ada di hadapan saya ini semuanya para mujahid fisabilillah. Amin. Ibu-ibu juga kalau mau menjadi mujahid fisabilillah, tinggal di sini. Siap? Jangan bilang siap, nanti siapa yang masak untuk bapak? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, benteng terakhir pertahanan anak-anak akhir zaman dari fitnah Dajjal, dari fitnah nabi palsu, dari fitnah aliran sesat. Benteng terakhir pondok pesantren, salah satu pesantren itu adalah pesantren Minhajul Abidin. Minhaj, jalan, Abidin, para ahli ibadah. Ahli ibadah jalannya jelas, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya tasawuf Ahlus Sunnah yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Inilah Minhajul Abidin, jalannya para ahli ibadah. Mudah-mudahan dari 25 tahun sampai hari kiamat, madamatis samawati wal ard, selama alam masih terkembang, selama langit masih jadi atap, selama bumi masih menjadi alas kita, pesantren Minhajul Abidin kekal abadi, penuh dengan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal. Yang punya kebun kelapa sejauh mata memandang. Ustaz kok tiba-tiba ingat kebun kelapa? Itu ada pokok kelapa. Yang punya kebun karet sejauh mata memandang. Yang punya kebun sawit luas. Bapak punya kebun sawit? Punya Pak Ustaz. Berapa luas? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Ketika meninggal dunia, semuanya tinggal dibagi oleh ahli waris. Betul? Tapi ada satu yang kekal abadi sampai hari kiamat. Mana dia? Inilah dia pesantren Minhajul Abidin.
Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang baik hari ini, kalau mau hartanya kekal abadi sampai hari kiamat mengalir sebagai amal jariah, datang ke kiai, serahkan ke pesantren Minhajul Abidin, insya Allah melalui nomor rekening berikut. Langsung keris, ambil handphonenya, langsung scan, keluar nomor rekeningnya, langsung pencet, langsung transfer banking. Setelah transfer, menetes air mata. Pas ditanya, kamu menangis haru? Bukan Pak Ustadz. Nangis kenapa? Salah ketik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Manhaj Al-Islami Minhajul Abidin, pondok pesantren ulang tahun yang ke-25 tahun. Kalau tanah nama kita berubah di akte notaris, dibawa ke BPN Badan Pertanahan Nasional, nama kita digantikan nama orang lain. Tapi kalau pondok pesantren, insya Allah kekal abadi, semen batu batanya. Pesantren ini berdiri bukan dengan tertawa, pesantren berdiri bukan dengan, tapi berdiri dengan tetes keringat, peluh, air mata, perjuangan para guru-guru kita. Mudah-mudahan kalau mereka masih hidup panjang umurnya, sehat walafiat. Kalau sudah meninggal dunia, lapang kuburnya. Askannahumullahu fi fasihi jannatih, diletakkan, ditempatkan Allah di surganya yang luas, insya Allah. Amin ya rabbal. Bagaimana 25 tahun yang lalu mereka meletakkan batu pertama, dari mulai kelasnya, tiangnya, semennya, ngecornya, sampai akhirnya tegak megah berdiri. Setelah 25 tahun santrinya ramai, barulah diundang Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad ulang tahun yang ke-25. Bagaimana dulu perjuangan mereka, bagaimana dulu mereka meleleh keringat, tetes darah dan air mata. Orang tidak pernah tahu. Orang tahunya kalau sudah besar, sudah megah, sudah mewah, sudah cantik. Begitu juga dengan adik-adik, hari ini kalian sedang masa berjuang. Orang tidak pernah tahu bagaimana kalian berpisah dengan orang tua, bagaimana susahnya bangun pagi, bagaimana susahnya makan, bagaimana susahnya belajar. Man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak merasakan sakitnya, payahnya, penderitaan belajar, tajarra dzullal juhli tula hayatihi, maka siap-siaplah merasakan sakitnya kejahilan sepanjang umur dan usianya. Anak yang paling beruntung adalah anak-anakku sekalian. Jangan merasa kalau dititipkan di pesantren menjadi anak yang terbuang. Saya tidak mau dapat kabar, Ustadz Somad, ada santri yang jam 6 sore duduk di bawah pohon kelapa sambil merenung. Kenapa aku terbuang? Apakah aku anak adopsi? Apakah aku anak yatim piatu? Orang tua yang sayang kepada anaknya bukan orang tua yang membuatkan kamar yang besar, dengan TV yang besar, dengan gadget yang besar, memberikan mobil mewah, membelikan kamar pakai AC. Orang tua yang sayang dengan anak, orang tua yang mengirim anak ke pondok pesantren. Inilah anak-anak yang mandiri, inilah anak-anak yang siap